kali ini kita akan melaksanakan T5 berbeda dengan T5 sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita selalu berorientasi pada produk, tidak ada produk benda yang dihasilkan. Kalau karakter yang diinginkannya tetap, yaitu merubah karakter siswa. Kalau sekarang tidak produk, tetapi kita melalui pendidikan. Jadi yang dihasilkannya bukan produk berbentuk benar seperti yang lalu, tetapi adanya perubahan sikap, perubahan karakter dari siswa-siswi kita. Dari kita juga sama, terutama pemahaman terhadap PKRS, ya, integrasi PKRS dalam kegiatan pembuatan proyek profil pelajar Pancasila. Ini sudah disetujui oleh kepala sekolah, kemudian Alhamdulillah selaku SPG, dan mudah-mudahan Bapak Ibu melalui sekarang workshop memahami 10 sampai 24 tahun. Jumlahnya adalah proporsi terbesar dari populasi yang ada. Masa remaja adalah masa transisi, peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Perubahan-perubahan yang banyak dialami oleh anak remaja adalah perubahan fisik, perubahan psikologis, perubahan hormonal, perubahan masalah kehidupan, serta perubahan kognitif cara berpikir. Nah, ada pintu yang terbuka bagi anak kita untuk merubah pemikiran, yaitu di pintu ini. Perubahan kognitif artinya pada saat itu anak sedang banyak menerima perubahan-perubahan perilaku dari masa anak-anak menuju masa remaja. Nah, pada saat itu kita harus betul-betul mendidik, mengarahkan kepada hal yang sesuai dengan kebutuhannya. Salah satunya ini kegiatan ini nanti ada hasilnya untuk disampaikan. Ilmu nanti kita masuk, terutama pada hal PKRS, kesehatan reproduksi dan seksual, ini yang biasanya tabu, ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas yang biasa disangka tabu. Seperti tadi yang saya sampaikan, literasi dibongkar. Nah sekarang juga sama ini, kesehatan reproduksi dan seksual dibongkar nanti lebih jelas nanti dengan Pak Diki, modulnya lebih jelas, mengarahkan siswa, mengarahkan kita agar diterima oleh siswa, agar diterima oleh orang tua, dan kita pun bisa. Ada sebuah game, kayak games gitu dulu ibu. Kita perkenalan aja sih, perkenalan aja ya, biar tak kaku. Jadi nanti kita ngurus aja gitu ya. Di sini boleh ibu bapak bayangkan. Kata. Berarti badan kita sebagai kata. Ayo nanti. Hati. Sebelum kenal berarti tangan kita sebagai kaki. Sebagai yaki. Berdekir. Ini mah udah agak menjurut ke program kita. Udah siap. Oh, udah siap sih. Kalau ada yang duduk gimana? Oke. Aduh, nggak dia waktunya. Siap. Ada angin dari angin depan. Sebab apa yang kupikirkan pertama kali ketika mendengar kata reproduksi dan seksualitas? Tuliskan ke Mentimeter. Kemarin saya sudah hanya beberapa kata saja. Nih, atau mau dikirim saja? Kirim saja ya. Bentar. Saya kirim sekaligus, dijawabnya satu-satu ya. Apa yang pertama kali diperkirakan ketika mendengar kata reproduksi? Ada sebelum memproduksi. Reproduksi berarti sebelum memproduksi. Boleh, sah-sah saja. Pemahaman ini kan tadi kata Bapak Ibu saya belum pernah mendengar. Iya, siapa yang menjawab alat perkembangbiakan? Coba.
Kenapa alat perkembangan? Maksudnya sih di situ perkembangbiakan Bapak ya, karena reproduksi kan sama reproduksi pada pria. Nah, apa ya? Wanita gitu ya. Jadi lebih ke untuk perkembangbiakan sih untuk proses melangsungkan keturunannya jenisnya gitu. Jadi reproduksi gitu. Itu mungkin Bapak. Tepuk tangan untuk Ibu Ugesti. Amin. Kenapa reproduksi jadi ke alat kelamin? Siapa? Jangan kelamin gitu Pak. Begitu Pak. Tepuk tangan untuk Pak Ridwan. Baik, ini adalah pemahaman Bapak dan Ibu. Saya tidak menyalahkan, tidak membenarkannya. Benar. Jadi reproduksi di sini adalah proses melanjutkan keturunan. Jadi yang ditanyakan bukan alatnya. Kalau yang ditanyakan apa alat reproduksi? Jadi yang dimaksud di sini adalah kesehatan reproduksinya, bukan kesehatan alatnya, begitu ya. Tapi kesana juga nantinya begitu. Tapi di dalam pemahaman di sini kita sepakati bahwa reproduksi adalah proses melanjutkan keturunan. Jadi kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik. Nah, di sini sejahtera fisik. Sejahtera fisik itu adalah tadi menjaga keselamatan fisik, jangan sampai fisik reproduksi rusak. Kira-kira mana ini yang banyak pendapatnya? Jenis kelamin. Laki beda dengan seksual gitu kan. Kalau seksual baru menjurus ke sana, tapi kalau misalnya seks saja, kalau yang saya tahu gitu ya Pak, itu tentang jenis kelamin antara pria dan wanita. Tepuk tangan untuk Ibu Dewi ya. Ya, ngacung. Apa yang dipikirkan tentang seksualitas? Ngacung diri satu orang. Ya, boleh. Itu aktivitas seks. Jadi aktivitas jenis kelamin gitu ya? Iya. Jadi aktivitas. Jadi seksualitas. Jadi aktivitas jenis kelamin. Ada lagi? Iya, sorry. Satu lagi ibu. Kalau seksualitas, kalau yang saya pikir lebih ke apa ya, perasaan, pikiran tentang seksual gitu. Itu belum apa ya? Ibu Eka, tepuk tangan untuk Ibu Eka. Boleh, silakan. Ini satu lagi ya, dari sini satu lagi. Saya mungkin seksualitas itu lebih ke rangsangan. Oh ya. Hasrat, tepuk tangan untuk Lani. Kita cari jawabannya. Ini sebagai makhluk seksual, seksualitas meliputi semua aspek yang berkaitan dengan seks, yaitu jenis kelamin, gender, nilai, sikap, orientasi seksual, kesenangan, perilaku seksual, hubungan dan reproduksi. Ini yang dimaksud dengan seksualitas. Nah sekarang, apa itu PKRS? Di mana PKRS ini ada kata reproduksi dan seksualitas. Pendidikan PKRS adalah pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas di sekolah. Adalah proses pengajaran dan pembelajaran berbasis kurikulum yang mencakup aspek kognitif, emosional, fisik, dan sosial dari kesehatan reproduksi.
Nah, jadi kesehatan reproduksinya ini pembelajarannya gitu. Pembelajaran aspek kognitifnya, emosional, fisik, dan sosial. Jadi pembelajaran. Nanti yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah pembelajaran tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Bukan apa tadi serba hubungan sekuler ya. Tapi pembelajarannya tentang kesehatannya gitu ya. Gitu Pak Bu ya, kira-kira seperti itu. Kang Krasli. Apa tujuan PKRS? Apa tujuan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual? Menurut UNESCO 2017, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif adalah untuk membekali anak-anak remaja dengan informasi yang akurat. Nah, tujuannya adalah membekali, bukan menggerakkan jenis kelamin tadi Pak Rida, tapi membekali begitu ya, membekali anak-anak kita, membahagiakan mereka. Untuk apa? Nih, mewujudkan kesejahteraan dan martabat mereka. Kemudian mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang penuh penghormatan. Kemudian mempertimbangkan bagaimana pilihan mereka mempengaruhi kesejahteraan mereka dan orang lain. Dan yang terakhir, memahami dan memastikan perlindungan atas hak mereka sepanjang hidup mereka. Hak mereka. Karena banyak hak-hak anak kita yang terampas kenyataan pada saat ini. Banyak hak, sehatnya dikurangi. Dan yang sadis itu yang menguranginya adalah orang tuanya. Nah, ini maka ini perlu pemahaman dari sekolah untuk lingkungan. Ketika anak kita diberi pemahaman, maka lingkungan kita sedikit demi sedikit terpengaruh oleh pemahaman kita. Ruang lingkupnya kesehatan ibu dan bayi, keluarga berencana, pencegahan dan ini ruang lingkup PKRS. Jadi PKRS luas tidak hanya di kesehatan reproduksi dan seksual, tapi kesehatan ibu, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infertilitas, pencegahan penanggulangan komplikasi keguguran. Banyak ini, ada 10. Nah, yang di kita adalah kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja, karena siswa-siswi kita itu masuk ke kategori golongan remaja. Banyak ini PKRS. Dan teraskan karakteristik umum remaja, namun tidak selalu terjadi. Jadi ada yang terjadi kondisi orang lain sebagaimana yang diinginkan. Di sini muncul egois anak remaja. Jadi anda sama benar orang jeung anu ditinggali anu simpatik, anu jadi idola orang. Ini si A diidolakan ke orang. Asa benar. Nurutan si orang kaya sang si idola. Padahal mah tidak sesuai dengan norma misalnya di keluarga. Dengan budaya di keluarga tidak sama, karena keegoisannya rasa benar dan nyontok si itu, padahal mah tidak sesuai. Itu masa remaja. Periode penting, masa yang penting karena memiliki dampak langsung dan dampak jangka panjang. Periode peralihan masa ini merupakan masa peralihan antara anak-anak dan masa dewasa yang berjalan antara 12 sampai 21 tahun. Ini jadi masa remaja itu usia 12 sampai 21. Ya, anak-anak kita SMP ini masa perubahan, masa egois, masa bener orang dicerekin nggak salah lawan untuk dia periode perubahan masa ini menjadi masa di saat remaja mengalami semua perubahan pada dirinya. Segala itu pamegat kesuan tenaga tenaga kumisan istri dan ayat mulai kunting kamu itu masuk perubahan. Mereka itu guncang dirinya ketika mulai itu ibu-ibu mungkin lebih paham ketika mulai pasti gembur gitu ya, ikut kumaha gitu. Atau yang laki-laki ketika mulai mimpi begitu dipamakan disebutkan sih kata lain kumaha Pak disebutkan dari sini itu harus segitu. Lu apa sih? Lu malas lagi langsung. Nalikan nih kayak dari Bang. Itu disebutkan itu. Kamu letak.
Nah, itu yang terjadi pada anak-anak itu goncang pada saat terjadi perubahan seperti itu. Maka kita harus beri pemahaman, kasih informasi. Jangan panik ketika perempuan akan bulan. Jangan panik ketika laki-laki tiba-tiba basah. Dikasih tahu dari sana. Masa pencarian dan belajar menyelesaikan masalah. Biasanya kan ketika SD dihuapkan masa pencarian identitas diri, masa di mana remaja menjelaskan siapa dirinya dan apa peranannya dalam masyarakat. Nah ini pencarian identitas diri. Itu jangan-jangan kasus di Cilacap itu ini mencari identitas diri. Saya jago gitu, apa jadi ayam diri. Ternyata salah deh. Ternyata itu sudah pindah-pindah kelas. Itu dalam proses mencari identitas diri. Nah, proses mencari identitas diri itulah kita harus masukkan anak-anak kita, usia anak kita. Masa membingungkan, nah ini dikatakan demikian karena terjadi perbedaan antara perubahan-perubahan dalam dirinya dengan realitas dalam masyarakat yang mereka temui. Nah, anak-anak untuk dapat memikirkan pilihan-pilihan serta membuat keputusan yang baik sehingga dapat mendukung menjadi remaja yang sehat dan bahagia. Jadi kita di sini kesimpulannya di dalam PKRS tadi, ketika pintu perubahan, pemikiran perubahan dari siswa anak ke remaja, nah kita yang harus masuk, kita yang harus bisa mengarahkan supaya tindakan-tindakan siswa tersebut, anak remaja tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan norma agama dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai anak tersebut keluar dari aturan-aturan tersebut. Ini di sini menjadi remaja yang sehat dan bahagia. Itulah tentang PKRS. Yang terakhir adalah terima manfaat. Bapak juga ingin kita perjelas ya, terkait dengan pandangan pemikiran kita ketika bicara saja istilah seksualitas saja gitu, kita masih cukup sempit, tapi rata-rata seperti itu. Padahal ketika disampaikan tadi seksualitas ya. Kalau seks itu artinya apa? Jenis kelamin. Kalau seksualitas itu dimensinya luas, ada relasi yang sehat, ada perasaan, ya, artinya ada emosi di sana, ya, ada saling menghargai, ya, ada kesehatan di sana, dibicarakan, ya, sehingga tidak sempit yang dikira tentang alat kesehatan reproduksi. Termasuk juga siswa, ibu bapak boleh tes ketika di kelas, ketika tadi disampaikan apa yang dipikirkan siswa ketika mengenal istilah ini, rame pasti. Padahal ini luas, saling menghargai, ya, ada praktek di mana siswa yang penting diketahui oleh siswa dengan berbagai metode, karena ini proses penyampaian pesan itu juga jadi tantangan ya, ketika bicara misalnya topik kekerasan. Sudah 3 pernah itu Permendikbud terbaru, di mana Permendikbud tersebut melindungi dari kekerasan. Untuk siapa saja nanti kita lihat begitu ya. Dikeroyok. Kemudian ini ada siswa korban perundungan di Balikpapan. Nah, yang viral ini Cilacap. Ini adalah perundungan siswa SMP di Cilacap. Kemudian ada juga perundungan siswa di Jember. Ini rata-rata semua SMP ini, karena kita ambil contoh SMP saja. Bullying di Kuningan, yang dibully itu orang aktivis, bukan anak nakal, bukan ini. Siswa di Bandung ini. Kemudian ini lokasinya belum terungkap.
Kemudian ada lagi perundungan siswa SMP di Purworejo. Banyak ini berita-berita, ini hanya sebagian kecil yang kita ketahui. SMP dibully oleh anak SMA sampai traumanya berkelebihan. Kemudian korban perundungan siswa di Pekanbaru sampai dirawat, hidungnya dicocokkan gitu ya. Ibu korban dibully, anaknya ngaku sakit hingga kepalanya pegang. Orang tua korban perundungan anak di Kabupaten Bekasi minta diproses. Nih yang lebih parah ini sudah masuk ke ranah hukum karena tidak menerima orang tuanya. Ini juga sama, lapor ke Polda Jabar. Kemudian ini lapor ke ranah hukum, diselesaikan di kantor polisi di Garut. Baru-baru ini masih hangat. Tapi saya tidak akan menyampaikan informasi. Ini seharusnya ada musik ini biar nyentuh kalbu. Dan musiknya nggak keluar nggak apa-apa ya. Nanti kita sekali-kali dengarkan. Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan agar peserta didik mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tepat tidak tepat? Ya, nomor 2. Pilih D. Kalau saya lihat barusan yang mengirimkan itu nomor 2 semuanya tepat. Apa jawabannya? Tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Hah? Tahu hubungannya dengan nomor 1 tadi? Seharusnya bukan peserta didik saja, Pak. Jadi yang dilindungi itu kalau dulu yang regulasi 2015 itu yang dilindungi itu hanya peserta didik. Nah, makanya sekarang dirubah di 46 itu dirubah untuk seluruh warga sekolah. Nih, pendidik, selain peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya. Ya, Bapak ya, pemahamannya. Kalau dulu untuk peserta didik. Nomor 3, sasaran dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua wali, komite sekolah, dan masyarakat. Tepat ya. Sekarang, bentuk kekerasan terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, dan kekerasan seksual. Tepat tidak? Tepat tidak? Tidak. Kenapa? Ada yang lainnya, diskriminasi, intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya. Jadi tidak hanya ini saja. Ya, kurang keras kekerasan fisik dapat berupa tawuran atau perkelahian massal, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, pembunuhan, dan atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Terasa yang menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban termasuk kekerasan seksual. Iya, nah itu kekerasan seksual dari Bu. Jenisnya itu di antaranya ini ya. Di antaranya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan hanya meliputi edukasi saja. Penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, edukasi saja? Tidak tepat. Apa saja? Ini ada tata kelola, penguatan tata kelola selain edukasi, kemudian penyediaan sarana dan prasarana. Nomor berapa ini? Satuan pendidikan melakukan edukasi diantaranya dengan cara melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa kekerasan kepada seluruh warga satuan pendidikan. Tepat. Kesolongan Pak Tony menjelaskan. Penanganan kekerasan dilakukan oleh satuan pendidikan saja. Betul tidak? Tidak tepat.
Kenapa? Ini harus melibatkan juga pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan kementerian. Thank you. Jadi pada dasarnya banyak yang betul, begitu ya. Kalau banyak yang betul berarti nggak usah dibahas, udah pada bisa ini. Udah pada tahu bukan udah pada bisa, udah pada paham. Namun mungkin ada yang belum tersirat di sini. Apa ya? Mereka ngobrol dengan temannya. Kebetulan bapak dan ibu gurunya lagi di depan, ibu gurunya di depan, ngobrol temannya. Saya dipegang-pegang sama bapak satpam. Kan ibu yang di depan? Oh, gue. Besoknya lagi ngobrol lagi. Saya dipegang lagi sama bapak satpam. Sampai beberapa hari. Pada suatu saat datang orang tuanya. Menurut apa yang terjadi dengan ibunya? Apakah kaget? Terus kenapa si Peke menyebut kepada alat kelaminnya? Nah, mungkin ibunya tabu menyebutkan ini adalah vagina, ini adalah penis. Kalau misalkan, nah itu pengetahuan dokter yang salah. Karena banyak juga sih teman-teman saya juga yang menyebutnya itu apa gitu. Tapi tidak semua orang kesana gitu larinya. Makanya di sini ada tubuhmu atau apa? Tubuhmu tidak tabu ya. Belajar tentang tubuh itu tidak tabu. Asal pada tempat pasti akan ibu guru itu akan cepat bertindak. Tapi karena ada salah persepsi, tidak nyambung, dia tidak akan sadar apa yang terjadi. Nah, makanya kita sebagai orang tua yang harus memberikan pemahaman bahwa tubuhku tidak tabu. Ini adalah payudara, ini adalah penis, ini adalah vagina. Tapi kalau dijelaskan dengan bahasa Sunda, jelas-jelas itu kedengarannya ini banyak jorok gitu. Tapi dengan bahasa Indonesia biasa saja gitu. Tapi betul sekali, setelah saya ini menerapkan model PKS, ternyata siswa banyak yang belum mengenali alat reproduksinya sendiri. Dia tidak tahu itu penis. Namun penis apa? Yaitu